Bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat sebentar. Oke, karena sebetulnya kalau seandainya dilihat dari jadwal minggu ini tuh bukan saya gitu ya. Hanya saja mungkin karena Dokter Tina berhalangan, maka eh, mata kuliah ini dimajukan ke depan gitu. Jadi eh, ini saya sampaikan karena bisa saja nanti ada yang bertanya kenapa sekuensialnya tuh tidak berurutan gitu, seperti itu. Jadi ini sebagai kuliah pengganti supaya apa istilahnya yang sudah terjadwalkan tetap ada materi. Ya, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Kenapa penting kita belajar dengan ini, khususnya topik ini, karena nanti kita akan mendiskusikan atau kita akan melihat sisi lain pada saat kita mencari suatu kebenaran atau suatu teori baru sebetulnya prosesnya seperti apa gitu. Apakah memang sesuatu yang baik bisa dicari dengan proses yang kurang baik atau sesuatu yang dicari prosesnya dengan baik tapi pemanfaatannya pada akhirnya bukan untuk kebaikan gitu. Seperti itu. Ya, jadi eh, permasalahan etik atau dilema etik kita bisa lihat di sini. Ini ada yang tahu kira-kira bangunan apa? Boleh tulis di chat aja. Ada yang tahu ini gambar apa? Seperti biasa, test case sudah pada on di depan video apa enggak? Bilang sel mobil, reruntuhan. Oke, ya ini gambar Hiroshima post bom atom. Jadi ini yang biasa suka kita lihat gitu ya di apa di gambar-gambar kalau misalnya kita searching online gitu. Dan ini satu lagi apa eh, apa istilahnya memperlihatkan bahwa tidak semua ilmu yang sudah dicapai atau dicari dari manusia pada akhirnya bisa untuk kebaikan. Meskipun meskipun bisa saja orang yang melakukan pengeboman atau negara yang melakukan pengeboman bom atom waktu itu di Jepang menganggap bahwa mereka adalah pahlawan. Karena justifikasinya adalah coba kalau nggak saya bom atom si Jepang, mungkin World War II masih berlangsung sampai sekarang, mungkin gitu. Meskipun ya kenyataannya tidak demikian gitu ya. Oke, ini jadi ini waktu bom atom. Nah, terus kalau yang di sebelah kanan ada yang tahu kira-kira ini apa? Kejadian apa? Ada yang tahu nggak ini? Jadi waktu itu ada salah satu penelitian tujuannya mereka ingin mencari perjalanan suatu penyakit. Jadi mereka hanya melihat progresnya penyakit tersebut kalau seandainya tidak diobati itu jadi seperti apa. Hanya saja waktu itu yang melakukan adalah pemerintah sendiri, melibatkan universitas, pemerintah, terus kemudian subjeknya hanya subjek warga negara Afro Afro-Amerika gitu. Nah, sepanjang perjalanan ternyata pada saat mereka mau melihat gambaran penyakitnya, di tengah perjalanan sebetulnya ada obat tuh yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, tapi nggak dikasih tahu ke pasien gitu, ke partisipan gitu. Oke, ini ada yang udah jawab Tuskegee. Ya betul, ini Tuskegee. Jadi waktu itu mau melihat perjalanan penyakit sifilis gitu. Jadi ini juga padahal kalau seandainya kita lihat bahwa tujuan untuk melihat apa patogenesis atau patomekanisme suatu penyakit dalam hal ini sifilis
itu kan suatu yang baik gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu melihat atau mengcapture perjalanan penyakit secara menyeluruh, sudah pasti kita nggak akan bisa mengobati penyakit tersebut gitu. Hanya saja di sini sekali lagi nih, tujuan baik tapi prosesnya yang kurang baik gitu. Seperti itu. Berbeda dengan yang satunya. Jadi sekali lagi ini eh, kita sebagai peneliti atau sebagai ilmuwan ini harus berhati-hati pada saat kita mau melakukan suatu penelitian atau menentukan suatu kebaruan dari suatu ilmu, maka itu perlu difikirkan matang-matang apa benefitnya dan prosesnya harus seperti apa supaya kita meminimalisir risiko gitu seperti itu. Jadi ini sekali lagi Tuskegee sampai akhirnya ini Presiden Clinton meminta maaf kepada partisipan pada saat itu. Oke, nah ini juga sekarang contoh yang nggak terlalu jauh deh di kita gitu. Nah ini dengan adanya eh, disruptive era atau disruptive teknologi ini akan kelihatan gitu kan terjadi pergeseran yang di satu sisi orang mau menciptakan inovasi ini kan tujuannya untuk kenyamanan gitu. Dalam hal ini adalah kenyamanan si passenger atau customer. Tapi di sisi lain, tentu ada orang-orang yang menganggap bahwa hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi yang bersangkutan, gitu. Nah, sekali lagi, jadi contoh ini juga bisa memperlihatkan bahwa keilmuan sendiri itu selalu menjadi pisau bermata dua, gitu. Dan ini yang harus kita sebagai ilmuwan itu harus berhati-hati, gitu atau harus wise, harus bijak dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang kita coba berbicara tentang etika. Nah, etika sendiri saya selalu mengingatkan bahwa ya etika main branch dari filosofi. Uh, Terus kemudian dia encompassing right conduct and good life. Kemudian juga eh, ini merupakan suatu konsep benar untuk menganalisis baik buruk gitu, seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita lihat etika versus moralitas, kalau seandainya kita mau mendekati pendekatan atau melihat etika dan moralitas itu pendekatannya berdasarkan terminologi, maka ini relatif mirip gitu. Kalau dari kata etika dan moralitas. Tapi secara filosofis ini ternyata memiliki perbedaan. Nah, misal kalau seandainya kita lihat dari teori Robert Loudon ini, beliau menyatakan bahwa kalau morality itu dan ethics ini memiliki akar yang sama gitu. Jadi mores, mean, manners, and customs gitu. Itu dari bahasa Latin. Sedangkan ethos itu customs and habits gitu. Ini dari Greek, dari bahasa Yunani. Jadi sekali lagi kalau berdasarkan terminologi hampir mirip gitu antara moral dan ethics. Tapi kalau seandainya kita lebih apa istilahnya melihat secara filosofis, maka ini akan terlihat adanya sedikit perbedaan gitu. Jadi kalau ethics itu lebih ke arah teori, sedangkan moral itu lebih ke arah prakteknya gitu. Seperti itu. Jadi eh, moralitas mengacu pada perilaku moral, sedangkan etika mengacu pada studi formal tentang perilaku moral itu sendiri. Jadi, etika juga sering disebut filsafat moral. Gitu. Terus kemudian moralitas, definisi moralitas ini dikatakan bahwa keyakinan dan praktek tentang cara menjalani kehidupan yang baik, sedangkan etika kecukupan keyakinan moral kita dan penjelasan tentang apa itu moralitas. Gitu. Jadi secara gampang atau praktisnya, kalau moral itu implementasi dari etiknya, sedangkan etik hanya spesifik terkait tentang teori dari baik buruk itu sendiri. Nah ini perbedaan lain antara moral dan etik.
Kalau moral itu lebih ke arah individualized code of right and wrong, baik buruk, benar salah. Sedangkan ethics itu standar code-nya, gitu, seperti itu. Dan ini bisa dua-duanya ini bisa menjadi apa istilahnya perilaku yang dapat diterima oleh individu maupun grup gitu seperti itu. Maka ini juga harus hati-hati di kita gitu ya. Uh, Message-nya adalah baik moral maupun ethics ini kan sangat dipengaruhi oleh value atau norma di masyarakat tersebut gitu. Jadi kalau seandainya kita melihat atau apa istilahnya, sekarang saya mau tanya gitu, kalau buang sampah sembarangan itu melanggar moral dan etika nggak? Boleh dicek. Kalau buang sampah sembarangan gitu. Oke, pasti semuanya jawab ya, melanggar gitu kan. Tapi coba kita lihat gitu ya, di jalan-jalan gitu ya. Saat ini di Bandung aja, di kota kita yang kita tinggali, masih sering ngelihat sampah nggak? Itu masih sering gitu ya kita melihat gitu. Nah, maka di sini dan kita menganggap itu menjadi pertanyaannya itu suatu hal yang biasa atau tidak biasa. Kalau orang buang sampah atau melihat sampah di jalanan itu suatu hal yang biasa atau tidak biasa. Kita nggak berbicara tentang seharusnya ya, tapi silakan saja dijawab gitu. Nah, sekarang kebanyakan dari kita menjawab itu hal yang biasa gitu. Maka ya ini kita harus berhati-hati bahwa jangan-jangan memang sudah ada perubahan value atau norma di masyarakat kita gitu. Nilai dan normanya sudah berubah gitu. Jadi yang tadinya kita berpikir bahwa orang buang sampah itu nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Eh, tapi kenapa saat ini banyak sekali kita lihat di jalan itu sampah banyak sekali gitu kan? Ini dan kita menganggap bahwa ya udah akhirnya itu suatu hal yang biasa gitu kan. Nah ini yang eh, menjadi benar secara teori bahwa baik moral maupun etik itu sangat dipengaruhi atau bisa menjadi pegangan yang dapat diterima untuk perilaku suatu masyarakat tersebut gitu. Jadi ya kita menganggap bahwa itu suatu hal yang biasa jadinya gitu ya. Nah, karena kalau seandainya memang demikian dan kita masih punya kepikiran deh bahwa oh ini harusnya nggak boleh seperti itu, maka ya itu tadi kita harus men-shifting tuh nilai atau value tersebut menjadi yang sebenarnya lagi gitu, yang sebaiknya itu seperti apa gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau seandainya kita lihat lebih detail secara teori apa itu etika, maka etika itu sendiri tadi sudah disampaikan gitu ya. Etika lebih ke arah teori, sedangkan moral lebih ke arah praktek. Nah, etika sendiri kalau mau lebih gampang lagi, sebetulnya kalau teorinya itu etik itu ada banyak tuh branch-nya, tapi di sini saya hanya menampilkan paling tidak ada 3 branch-nya gitu ya. Jadi ada yang namanya meta ethics. Meta ethics itu jadi eh, ya meta dalam artian eh, luas cakupannya gitu. Sehingga pada saat kita mau melakukan analisis apakah ini benar atau salah atau baik atau buruk, ini akan banyak sekali faktor yang menjadi konsiderannya gitu. Misal tadi kenapa sih misalnya kita bilang bahwa orang buang sampah itu salah gitu. Belum tentu dengan meta ethics kita anggap orang buang sampah sembarangan itu menjadi salah gitu. Karena yaitu tadi, misal kalau seandainya kita melihat dari norma atau value di masyarakat, mungkin ini akan menjadi excuse atau justifikasi pada akhirnya kenapa orang buang sampah sembarangan gitu. Sehingga secara meta ethics itu dianggap ya sudah nggak masalah gitu. Atau misalkan kenapa buang sampah sembarangan? Ya karena memang kita nggak punya edukasi atau apa istilahnya pencontohan dari ancient kita untuk membuang sampah secara benar gitu atau
ternyata memang fasilitas untuk membuang sampahnya sendiri masih sangat minim gitu. Atau proses pengelolaan sampahnya sendiri masih kurang baik gitu. Maka di sini dengan meta ethics yang tadinya kita anggap bahwa itu 100% tidak baik, tapi dengan analisis ethics ini kita menganggap bahwa itu ya sudah mungkin itu yang terbaik gitu. Jadi kita anggap bahwa itu nggak masalah gitu. Itu yang meta ethics. Jadi meta ethics itu kita mencoba menganalisis apakah yang dilakukan oleh seseorang itu benar secara etik atau tidak gitu. Terus kemudian ada etik normatif dan ada etik terapan. Kalau etik normatif sama meta ethics ini bisa disebut philosophical ethics. Sedangkan yang etik terapan ini practical ethics. Practical ethics di sini jadi practical applications dari normative ethics dengan menggunakan meta ethical concept gitu, seperti itu. Jadi etik terapan itu ya pada akhirnya dilakukan pasca analisis etik itu sendiri gitu. Jadi ini istilahnya ya terapannya. Oke, nah sekarang kalau seandainya kita lihat yang berdasarkan apa istilahnya pendekatan etik dari teori, yaitu si meta etik sama etik normatif. Jadi kalau seandainya kita lihat perbedaannya adalah kalau meta ethics itu studi tentang asal nature dari etika. Jadi segala sesuatu pada saat kita mencoba menganalisis misalkan termasuk merokok itu baik atau buruk sih gitu. Ini dari aspek etik ya. Atau merokok di tempat umum itu baik atau buruk. Maka ini kalau meta ethics kita harus menganalisis dari nature-nya itu sendiri gitu. Jadi kembali lagi sangat prinsipal yang dilihat atau yang dianalisis gitu. Seperti itu. Terus kemudian meta ethics sifatnya juga menganalisis arti bahasa moral atau metafisik kenyataan atau fakta moralnya seperti apa. Di masyarakat pada akhirnya orang merokok sembarangan itu merokok di tempat umum itu apakah sesuatu yang pada akhirnya kita bisa terima atau betul-betul nggak boleh sama sekali gitu. Dan ini meta ethics ini lebih bersifat filosofis dan menganalisis asal etika dan moral gitu. Seperti itu. Sedangkan etik normatif ini studi tentang aksi atau tindakan etik, mengevaluasi standar baik dan buruk suatu tindakan. Jadi secara normatif yang dilakukan ini baik atau buruk gitu. Udah selesai tanpa melihat aspek yang lain gitu. Dan etik normatif ini lebih bersifat praktis gitu. Jadi maksudnya misal kalau ada orang merokok di angkot katakanlah, ini kita hanya melihat bahwa siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan gitu. Apakah ada yang diuntungkan, apakah ada yang dirugikan. Kalau seandainya kita berpikir bahwa oh dengan merokok itu sehingga seluruh penumpang yang lain dirugikan dan yang diuntungkan hanya yang merasa diuntungkan hanyalah si smokernya, maka secara normatif ya sudah dia salah gitu. Tapi berbeda dengan yang meta ethics ini gitu. Karena sekali lagi akan banyak aspek yang perlu difikirkan gitu. Oke, nah sekarang misalkan contohnya ini, kalau seandainya kita berpikir apakah boleh nggak sih kita, mohon maaf ini apa contoh ekstrim, eh, kita boleh nggak sih menghilangkan nyawa seseorang demi menyelamatkan banyak orang gitu. Seperti yang tadi kasusnya bom atom gitu ya, kita melenyapkan nyawa berat berapa puluh ribu orang pada saat itu hanya demi untuk menyelamatkan World War II katakanlah Perang Dunia Kedua gitu. Nah, kalau misalnya dari normatif ethics, ini apa istilahnya? eh, Pertanyaannya adalah seperti itu gitu. Sebetulnya boleh nggak sih orang bunuh gitu ya? Kan seperti itu gitu. Sehingga jawabannya ya tinggal lihat good or bad gitu. Nah, tapi kalau meta ethics
dia tetap harus difikirkan justifikasinya kenapa gitu. Sampai akhirnya apa istilahnya eh, dicari untung ruginya dan seterusnya, sehingga jawabannya bisa saja it is wrong to kill, tapi bisa juga menganggap bahwa however gitu ya, demi demi untuk menyelamatkan jutaan nyawa lainnya, ya sudah mau gimana lagi gitu. Nah ini kalau seandainya kita berbicara tentang meta ethics, tapi kalau normatif ya sudah, kita hanya bisa berpikir bahwa yang namanya membunuh seseorang itu tidak baik gitu, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan normatif etik, berbeda dengan yang meta ethics. Nah, sekarang saya nggak akan banyak diskusi maksudnya tidak banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini, karena poinnya kembali lagi, apa istilahnya, sebagai ilmuwan, kita harus mampu menilai apakah tindakan yang diambil sudah sesuai dengan moral dan etika, termasuk juga pada saat rekan-rekan semua mau melakukan penelitian untuk mensintesis teori baru gitu. Jadi sekali lagi yang pertama, apakah tujuan mensintesis teori baru itu memiliki tujuan yang baik atau tidak gitu. Maka sejatinya kita mengingatkan harus mencari tujuan yang baik. Nah, pada saat kita sudah memiliki tujuan yang baik untuk mensintesis suatu knowledge, maka prosesnya juga harus baik gitu. Maka nanti kalian akan belajar tentang integritas sebagai peneliti. Jadi karena kalau seandainya tujuannya baik, tapi ada proses yang mencederai integritas, maka sudah bisa dipastikan, ya boleh dibilang ya bahasa awamnya mungkin ya ilmunya nggak berkah gitu, kan seperti itu gitu. Jadi prosesnya juga harus baik. Kemudian juga penting menjadi bijak dalam menentukan keputusan gitu. Pagi hari ini saya hanya spesifik mengingatkan Anda sebagai ilmuwan gitu. Berbeda, tentu challenge-nya akan berbeda pada saat Anda menjadi klinisi. Tapi poinnya adalah sama. Penting menjadi bijak dalam mengambil keputusan di setiap pekerjaan kita gitu. Seperti itu. Kemudian implementasi meta ethics dan atau etik normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu perlu kalian lakukan gitu. Jadi selalunya kalau seandainya sudah mulai berbicara tentang ethics, value, rasa pada saat kalian mau melakukan penelitian, terus kemudian ada dilema ini antara mau melakukan tanda kutip cheating, maka ini perlu difikirkan secara etikanya. Apakah ini baik atau buruk gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah, mangga. Tapi sekali lagi ya, pesannya demikian gitu. Jadi tolong selalu diingat pada saat kalian menjadi peneliti atau kalian beraktivitas di bidang masing-masing gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya sudahi saja untuk kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.